Ya, jaringan epitel berikutnya adalah epitel silindris berlapis semu. Maka penamaan dari jenis jaringan ini ya sesuai karakternya. Jadi dia sebenarnya adalah epitel silindris yang tersusun atas satu lapis sel saja, seperti itu. Nah, namun dia disebut berlapis semu, artinya apa? Dia kelihatannya berlapis, padahal semu, ya. Jadi dia sebenarnya hanya satu lapis. Kenapa bisa? Jadi karena tinggi dari selnya tidak rata atau tidak sama gitu. Maka ada sel yang ukurannya lebih pendek, ada sel yang ukurannya lebih panjang atau lebih tinggi, teman-teman. Nah, ini nampak di gambarnya ya. Sehingga disebutlah dia epitel silindris berlapis semu gitu. Jenis jaringan epitel ini ya, fungsi basicnya itu adalah penutup ya atau proteksi gitu. Dari sisi fungsi ya, dia adalah proteksi gitu. Dan dia juga menutup permukaan organ ya, atau terutama adalah saluran pernafasan ya. Jadi kalau dari sisi letak dia ditemukan di saluran nafas. Ya, ditemukan di mana? Di laring, trakea, bronkus ya. Nah, itu secara umum berupa apa? Epitel silindris berlapis semu. Dan karakter tambahannya adalah mereka punya silia, teman-teman. Jadi permukaan dari selnya ini ada silia gitu ya. Ada pelekukan dari membran selnya ya, membentuk semacam rambut ya, kita sebut dengan istilah silia. Dan karakter tambahan kedua selain silia, ada di antara sel dari jaringan ini mengalami modifikasi dan dia khas ya. Jadi mungkin kita modifikasi sendiri aja gambarnya ini. Misalnya ada salah satu sel dari sekian banyak sel di sini, teman-teman. Dia sedikit berbeda. Yang membedakan adalah dia punya banyak vesikula transport. Vesikula transport yang fungsinya adalah menghasilkan lendir atau mukus begitu. Ya. Jadi karakter tambahannya adalah ia punya silia tadi pertama. Yang kedua adalah di antara sel-selnya tadi ada sel yang menghasilkan lendir disebut dengan istilah sel goblet atau sel piala. Ya. Nah, ini fungsinya apa? Menghasilkan lendir atau mukus gitu. Maka teman-teman biasa kalau sakit ya di saluran pernafasan kita, maka kita akan menghasilkan mukus dalam jumlah yang banyak dari biasanya. Ya secara umum ya kita menghasilkan, teman-teman ya. Dalam kondisi normal kita tetap menghasilkan, cuman ketika kita sakit itu semakin banyak lendir atau mukus yang dihasilkan oleh kelompok sel goblet ini ya, yang mana dia merupakan salah satu derivat dari sel epitel silindris berlapis semu. Ya sebenarnya sel goblet ini juga ditemukan di tipe sel epitel silindris selapis yang ada di saluran pernafasan yang sudah kita lewati ya. Di sana mereka juga menghasilkan atau mengandung sel-sel goblet yang berperan menghasilkan mukus. Mukus fungsi untuk memproteksi mereka, di antaranya misalnya di lambung, maka memproteksi mereka dari dari HCl agar tidak merusak dinding lambung secara langsung ya. Maka nanti permukaan dinding lambung dilapisi dengan banyak mukus ya. Fungsinya tadi sebagai proteksi. Nah, termasuk juga di mana di bagian usus besar ya, itu juga banyak mukus atau lendirnya yang mana dia untuk memproteksi dinding usus besar atau kolon itu dari mana? Dari bakteri. Dia kan tempat hidupnya dari jutaan bahkan mungkin miliaran bakteri tinggal di sana.
ya, sehingga agar mereka tidak menyerang kita, menginfeksi kita secara langsung ya. Maka nanti di permukaan dari lambung itu kita menghasilkan banyak mukus. Itu tentang apa? Epitel silindris berlapis semu. Ya, kalau dia fokus di mana di saluran pernafasan. Kemudian tipe epitel berikutnya. Jadi kalau 3 epitel yang pertama itu semuanya adalah epitel simplex atau selapis ya. Sampai nomor 4 tadi berlapis semu semuanya itu adalah selapis. Nah, 2 sisanya yang kita bahas di sini adalah tipe epitel berlapis. Dia kompleks ya, tidak simplex. Nah, kita mulai dengan epitel pipih berlapis. Jadi bentuknya pipih dan dia ada beberapa lapis, bisa sampai 4 lapis, 5 lapis atau mungkin lebih ya. Maka nanti di sana ada sel-sel epitelnya yang dia berlapis-lapis. Kemudian seperti halnya ciri dari semua epitel ya, di permukaan basic dari jaringannya pasti ada namanya apa? Membran basal. Gitu. Nah, epitel pipih berlapis ini fungsi basicnya, mungkin fungsinya dulu ya. Boleh juga proteksi, penutup juga dia. Dan dia dari sisi apa namanya ya? Mungkin bisa kita tambahin lagi jenisnya ya. Ada di antara epitel pipih berlapis itu sifatnya berkeratin. Ya. Ada yang tidak berkeratin. Nah, keratin itu adalah protein ya. Jadi keratin itu adalah protein yang dihasilkan oleh kulit. Fungsinya untuk proteksi diantaranya. Anti air juga dia ya. Dan dia ada di permukaan kulit teman-teman. Maka ada di antara bagian kulit kita yang berkeratin, ada yang enggak gitu. Nah, bagian kulit kita secara umum ya itu punya keratin. Jadi permukaan tubuh secara umum ya, kulit epidermis kita kenapa? Itu mengandung keratin gitu. Dari ujung kepala sampai kaki ya, kulit kita yang dalam tanda petik kasar ini ya, itu mengandung keratin. Nah, ketika permukaan tubuh itu masuk ke dalam rongga, bayangin dari mana, dari muka dia masuk ke rongga hidung dan masuk ke rongga mulut. Nah, rongga mulut, rongga hidung termasuk juga mungkin anus ya, lubang ya. Itu kan lembut. Ya, itu kan lembut. Bedain dengan kulit yang kita anggap kasar tanda petik, sementara di mulut, rongga mulut tuh lembut. Padahal dia juga berupa epitel pipi berlapis. Cuman bedanya kalau yang di rongga mulut itu tidak berkeratin. Maka rongga mulut ya, termasuk juga permukaan rongga hidung, vagina perempuan ya, dengan rongga-rongga yang masuk ini dari permukaan tubuh itu berupa apa? Epitel pipi berlapis tapi tidak mengandung keratin. Nah, fungsi dasarnya apa? Proteksi atau penutup. Kemudian yang terakhir teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada beberapa tipe epitel yang tidak kita tuliskan, tidak kita lengkapi ya, karena memang di ujian mandiri atau UTBK prediksi kita nggak keluar dan ya apa namanya agak detail juga dibahas bagian ini. Atau yang 2 tipe sel itu apa? Ada epitel kubus berlapis dan ada epitel silindris berlapis. Ya, intinya keduanya itu khas ya, ditemukan pada organ-organ spesifik, misalnya di mana, di saluran yang membentuk apa namanya, di saluran kelenjar keringat ya, ada saluran kelenjar minyak ya. Nah, jadi khas. Yang terakhir adalah epitel transisional. Jadi disebut epitel transisional karena
apa namanya, dari kata transisi. Jadi dia bisa berubah bentuk, mengalami transisi ya, antara bentuk pipi dan kubus. Ya. Jadi dia bisa, jadi selnya terutama di bagian permukaan atasnya ini bisa berubah-berubah bentuk dari bentuk pipi ya, dia bisa berubah jadi kubus, atau setelah kubus dia berubah lagi jadi pipi. Jadi bolak-balik antara pipi kubus gitu. Buat apa, teman-teman? Jadi perubahan bentuk itu memungkinkan ya peregangan. Dia bisa apa namanya? Meregang. Kayak gimana tuh meregang ya? Melar begitu ya. Jadi memungkinkan, peregangan. Maka epitel transisional ini letaknya, jadi fungsinya tadi memungkinkan peregangan ya. Ini ada di saluran urin, termasuk di ureter, kantung kemih atau kandung kemih, dan uretra. Ya, jadi ketika teman-teman melewatkan urin melalui uretra, dan menyimpan urin di kantung kemih, agar nanti dia bisa dilewati urin lebih banyak, atau agar dia bisa menampung urin lebih banyak yang untuk kantung kemih, maka nanti dia harus meregang begitu ya. Maka berubah bentuknya, misalnya dari kubus ke pipi, sehingga nanti ruangannya tambah gede, dan kemudian jumlah urin yang tertampung atau yang terlewatin ya, atau yang melewatin itu semakin banyak. Nah, itu teman-teman ya, tentang jaringan epitel.